in the air. Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all. He's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah! Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. For it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Woo! It's Christmas. I gotta celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Woo! Hey! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Yeah. We will sing, sing, sing. Oh, sing. Joy to the world. Merry Christmas! One, two, three. Merry Christmas! Navidad to the world, feliz Navidad, prosperada y felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We beat the
world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, His love, His wonders of His love. We will sing, sing, sing. We'll sing it, we'll sing it. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun. Joy to the world. Joyful, joyful, we adore You, God. There is no one like You, Lord, like You, God. To the sun above, we will sing, sing, sing. Joy to the world. Put your hands together. Oh, come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, oh ye citizens of heaven. Oh, glory to God, glory in the high. Come on, sing it out. Merry Christmas. One, two, three. Merry Christmas. Navidad, Feliz Navidad, Navidad, Feliz Navidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry
Christmas. One, two, three. Merry Christmas. Navidad. Feliz Navidad. Prospera felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Pada oh my heart. Okay. 1, 2, 3. Merry Christmas. Shalom dan selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan kepada anda semua yang menyertai kita, tak kira di mana anda berada, dengan menggunakan skrin di hadapan anda. Dan pada hari ini kita merayakan perayaan Hari Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Pada tahun ini tema Christmas kita adalah tak terhalang ataupun unstoppable. Kita sangat bersuka cita kerana kita berkesempatan merayakan perayaan Natal yang indah bersama, walaupun kita tidak dapat bersama secara bersemuka, tetapi kita dapat bersama pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tak kira di mana anda berada. Dan seterusnya, pada saat ini saya ingin katakan kepada anda, tak kira di mana anda bersama dengan kami ingin anda typekan di ruangan komen, nyatakan anda menonton kami dari mana, sama ada kamu dari Miri, Bintulu, sama ada Selangau, Sibu, Kuching, dan sila nyatakan di bahagian komen Facebook ruangan anda pada sekarang. Okay. Sekiranya anda sudah meletakkan komen, dan saya ingin memberi kepada kita yang mengikuti siaran ini dari Bintulu untuk menaip di ruangan komen juga, untuk mengatakan perkataan, untuk menaip perkataan seperti ini. Selamat datang orang Miri, selamat datang orang Bintulu, selamat datang orang Muka, selamat datang orang Kuching, dan selamat datang kepada anda semua yang menyertai kita. Terima kasih. Dan seterusnya, sebelum kita mula dengan lebih lagi, kita mulakan dengan doa dulu. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan dapat menyertai kita pada hari ini. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan limpah Engkau, atas berkat dan karunia Engkau kami dapat berkumpul bersama di alam maya. Dan saat ini ya Tuhan, kami angkatkan perayaan Natal hari ini kami ke dalam tangan Engkau, persekutuan kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau menyertai kami, memberi hikmat, memberi sukacita bagi setiap pribadi kami yang menyertai pada hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan agar setiap puji dan sembah kami dapat dikuatkan dan dibangunkan. Kami juga berdoa Tuhan agar setiap firman yang kami dengar akan bertumbuh di dalam hati kami dan memberi sinar baru di dalam hati kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, agar kami untuk Christmas kali ini dapat memberi kepada orang yang di sekeliling kami dan juga mengungsikan kabar gembira kepada orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita percaya pada hari ini semua kita sangat teruja untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga kita, bersama dengan sahabat kita, bersama dengan jiran kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama naikkan pujian dan nyanyian kepada Yesus Tuhan Allah kita. Dan kita akan menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama dengan tim puji dan sembah kita. Dipersilakan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih.
hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu
Selamat pagi kepada saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini saya berkesempatan untuk menyampaikan message Christmas pada tahun 2021 di atas talian, yaitu di Facebook di Hope Bintulu. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Christmas dan juga selamat Tahun Baru 2022. Jadi pada pagi ini saya mau terus mendorong jemaat kita, bukan saja di Hope Bintulu, tetapi untuk setiap orang-orang Kristen yang mengikuti apa yang saya sampaikan pada pagi ini, yaitu kenapa Christmas itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya seperti saya dan kamu. Apakah tujuan Christmas itu? Sebelum kita berdoa, jadi saya ingin membawa kita untuk melihat kepada firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 1 hingga yang ke-16. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan dan bagaimana Yesus Kristus lahir ke dunia ini pada 2000 tahun yang lepas. Mari kita melihat kepada firman Tuhan, sekiranya kita di screen ataupun di dalam telepon kamu masing-masing. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Jerusalem. Dan yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia dan berserta seluruh Jerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yahuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yang ketujuh, lalu dengan diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Lalu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan,
Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi ini di atas kesempatan sekali lagi untuk merayakan ulang tahun kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus Engkau terus campur tangan dan juga hadir di pertemuan kami di atas talian. Urapilah saya yang akan menyampaikannya dan juga setiap saudara-saudari yang mendengar di mana saja mereka berada melalui Facebook ini. Dan saya berdoa supaya mesej ini akan menjadi satu mesej untuk terus memberikan urapan kepada kami yang mendengar pada tahun 2021 ini, yaitu tahun yang begitu unik ke atas adanya pandemik ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepukan kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Jadi tajuk yang akan saya kongsikan pada pagi ini ataupun pada mesej Christmas tahun 2021 ini adalah misi yang tidak terhalang ataupun unstoppable mission. Okay? Misi yang tidak terhalang. Okay? So apabila kita melihat ataupun membaca tentang bagaimana Yesus dilahirkan, okay, di dalam Matius 2 ini ayat 1 hingga 9, kita mendapati bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem pada zaman itu sebenarnya mendapat tentangan yang begitu hebat daripada seorang raja yang bernama Raja Herodes. Tetapi misi Tuhan itu adalah misi yang tidak dapat digagalkan oleh manusia, okay? Karena misi Tuhan itu adalah untuk supaya keselamatan itu diberikan kepada manusia seperti saya dan kamu, terutama sekali mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Okay? So di dalam Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi Tuhan telah menggunakan orang Majus untuk mencari di manakah Yesus dilahirkan. Okay? Dan kenapa Christmas itu begitu penting sekali, okay, di dalam kalender dunia, okay, di dalam mesej Kristen, okay, pada hari ini. Okay? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. So ini adalah misi utama Tuhan kepada dunia ini. Okay? Kenapa Yesus dilahirkan? Apakah sebab utama Yesus harus mengalami penderitaan dan dikorbankan? Kerana misi Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan manusia supaya kita tidak dibawa lagi hukum dosa, yaitu maut. So kalau kita lihat kepada cerita ini, kita akan belajar tentang beberapa karakter orang-orang yang penting di dalam firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, okay? Tentang karakter seperti Maria, Yusuf dan juga 3 orang Majus ini, dan juga Raja Herodes, di mana dia telah menjadi penghalang utama apabila Yesus dilahirkan. Okay? So kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca. Okay? Jadi Tuhan menggunakan orang Majus ini ataupun orang bijak pandai, yaitu ahli saintis ataupun orang kaji bintang datang daripada timur dan pergi ke satu tempat, yaitu sebuah bandar yang kecil, pekan yang kecil yang bernama Bethlehem, untuk mencari di manakah sebenarnya Raja Yahudi ini ataupun Mesaya ini yang telah dinubuatkan untuk mengenapi kitab para nabi ini.
Jadi mereka telah melihat bintang, melihat cahaya. Dan di waktu itu juga berita baik ini, cerita ini telah diketahui oleh seorang raja yang memerintah pada waktu itu di Yudea, yaitu Raja Herodes. So Raja Herodes ini adalah seorang raja yang berkuasa. Bukan saja berkuasa, dia juga adalah seorang raja yang kejam, dan dia telah melakukan seperti melakukan membunuh isteri dia dan juga anak dia sendiri. Dan pada waktu itu juga dia telah memanggil orang Majus ini untuk berjumpa dengan dia, dan dia telah mengumpulkan seluruh ahli-ahli Taurat dan juga kepala-kepala iman untuk mengetahui dan menyiasat sebenarnya apakah cerita kelahiran Raja Yahudi ini benar ataupun tidak. Dan dia telah mendapat jawapan daripada ahli-ahli Taurat ataupun kepala-kepala iman. Ini adalah orang-orang yang pakar tentang perjanjian lama, dan mereka mendapati perkara ini memang betul karena ia pun sudah dinyatakan di dalam kitab Nabi dan sudah pun dinubuatkan. So apa yang berlaku di sini, Raja Herodes telah secara diam-diam dia telah memanggil orang-orang Majus ini, orang-orang bijak pandai ini untuk memastikan perkara ini terjadi, dan dia telah memanggil mereka dan dia memberi arahan kepada orang Majus ini supaya mencari di manakah Yesus dilahirkan. So apabila mereka menjumpai Yesus ini, dan Raja Herodes telah memberi arahan supaya kabar baik ini haruslah disampaikan kepada dia di mana Yesus dilahirkan, supaya dia juga menyembah Yesus. So ini yang berlaku di waktu itu. Iblis dah menggunakan Raja Herodes untuk menggagalkan misi ataupun rancangan Tuhan untuk melahirkan seorang Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, misi Tuhan pasti tidak dapat dihalang oleh manusia walaupun iblis. Jadi saudara-saudari, kembali kepada apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada tajuk saya itu misi yang tidak terhalang. Marilah kita terus mengenali apakah misi sebenarnya Tuhan kepada kita. So bagaimana saya dan kamu boleh bertindak balas kepada misi Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Poin saya yang pertama, yaitu taat. Ketaatan. Jadi pada pagi ini saya hanya ada 2 poin yang ringkas, tetapi ringkas dan padat, yang sering kali kita dengar dan selalu kita perhatikan, tetapi ia adalah sesuatu perkara yang penting di waktu, bukan saja di waktu Christmas ini, tetapi supaya mengingatkan kita kembali tentang begitu pentingnya dan mustahaknya kelahiran Yesus. Jadi kita mau belajar daripada beberapa karakter di dalam firman Tuhan ini tentang bagaimana respon dan tindak balas mereka di waktu kelahiran Yesus Kristus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So yang pertama adalah taat. Kenapa ketaatan itu penting? So kita lihat kepada Maria. Maria ini adalah seorang perempuan yang masih muda dan masih dara. Jadi pada waktu itu dia telah bertunang dengan seorang jejaka yang bernama Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah keturunan daripada Raja Daud. Jadi sebelum mereka dikawinkan ataupun menjadi suami isteri, didapati Maria ini telah mengandung. So oleh yang demikian, Yusuf telah membuat keputusan secara diam-diam untuk memutuskan pertunangan mereka. Kerana dia mendapati Maria telah mengandung. Jadi pada waktu malam itu, Yusuf telah mendapat mimpi daripada malaikat Tuhan supaya dia harus jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istri dia. So setelah dia bangun daripada tidur pada hari keesokannya, maka Yusuf telah mengambil Maria sebagai istri dia. Jadi saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi sangat penting kita harus
memiliki sikap yang taat seperti apa yang berlaku kepada Maria dan Yusuf apabila Tuhan menggunakan mereka untuk melahirkan Yesus Kristus, untuk melakukan rancangan Tuhan, maka mereka bertindak balas untuk patuh dan taat kepada firman Tuhan. Oke, satu lagi karakter yang boleh kita lihat di sini adalah orang Majus. Jadi orang Majus ini dia dikatakan mereka ini adalah orang yang bijak pandai ataupun ahli saintis, orang yang mengkaji bintang. So mereka dikatakan bukan orang Kristian, tetapi mereka telah bertindak balas kepada panggilan Tuhan apabila melihat cahaya bintang daripada timur sampai ke Bethlehem di mana mereka menjumpai Yesus dilahirkan. Jadi mereka telah bertindak balas juga mentaati perintah Tuhan. Okay? Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, okay? Pada message Christmas saya pada pagi ini, saya ingin mendorong setiap kita supaya tinggal di dalam Tuhan, supaya kita terus setia dan taat di dalam Tuhan, terutama sekali di dalam pelayanan kita, di dalam sikap kita, di dalam pemikiran kita, terutama di waktu-waktu seperti apa yang berlaku pada hari ini. Keadaan dunia di sekitar kita tidak akan menjadi semakin baik, okay? Tetapi malahnya banyak percobaan, banyak godaan dari kebendaan, dari keuangan, daripada kehidupan kita setiap hari, daripada media sosial, daripada penyakit. Dan waktu inilah kita harus belajar daripada kelahiran Yesus ini untuk mengingatkan kita supaya kita harus tinggal dan mendekat kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan seperti Maria, Yusuf dan juga orang-orang Majus ini. Okay? Mari kita lihat kepada firman Tuhan, Matius 24 ayat 42. Okay? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, segala sesuatu akan berakhir. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman-Ku akan kekal selama-lamanya. So ini yang dikatakan oleh Yesus. So bagaimana kehidupan kamu dan saya pada hari ini, okay? Marilah kita terus mendekat kepada Tuhan. Dan saya ingin mendorong kita untuk terus berjaga-jaga, untuk terus berdoa di dalam kehidupan kita, supaya kita terus tinggal di dalam misi Tuhan, yaitu misi untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang hidup di dalam kegelapan, okay? Yaitu misi supaya kita memiliki kehidupan yang kekal, okay? Supaya misi ini bukan hanya disampaikan kepada saya dan kamu, tetapi misi ini haruslah dikongsikan oleh setiap kita kepada rakan-rakan kita, kepada sahabat kita, kepada ahli-ahli keluarga kita, kepada kawan-kawan kita di sekolah, di tempat kita bekerja, kepada jiran-jiran kita yang masih belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kehidupan kita adalah sementara sahaja. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi saya, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. So ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapakah bapa, ibu, saudara mara dan adik-beradik Yesus Kristus? Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang melakukan, mendengar dan melakukan kehendak saya, maka mereka adalah keluarga saya. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ketaatan itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Karena disitulah kita dapat mengatasi kuasa kegelapan, keinginan daging di dalam kehidupan kita. Okay? Apabila kita tinggal di dalam Tuhan, seperti apa yang berlaku kepada Maria, Yusuf dan orang Majus. Jadi perjalanan kehidupan mereka semasa Yesus dilahirkan itu bukanlah mudah, karena mereka mendapat penentangan daripada seorang raja yang kejam, yaitu Raja Herodes, yang telah dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rancangan Tuhan, misi Tuhan untuk memberikan keselamatan. Tetapi akhirnya mereka terlepas
daripada segala bahaya karena ketaatan mereka dan tidak balas mereka kepada Roh Kudus yang berbicara kepada mereka. 2 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kita. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita untuk tinggal di dalam misi Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, kita haruslah memiliki sikap-sikap yang taat, okay? Kita haruslah memiliki kekuatan, okay, untuk tidak mentaati hawa nafsu yang menguasai hidup kita. Karena setiap kita mempunyai keinginan daging. Seperti Tuhan katakan, daging kita lemah dan roh kita ada penurut. Jadi marilah kita berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan daging kita yang sudah pasti akan membawa kerosakan seperti apa yang berlaku kepada Raja Herodes apabila dia mendengar berita tentang kelahiran Yesus, maka dia tidak pun menghiraukan untuk mentaati firman Tuhan, tetapi untuk melakukan kehendak dia sendiri. Okay? Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu kepada seorang yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus menghormati, supaya kita harus merendahkan diri kita kepada satu sama lain, supaya kita tidak dikuasai oleh kuasa iblis, oleh keinginan daging kita sendiri. Okay? So yang kedua, apakah mesej yang saya mau kongsikan dengan kita, ataupun yang terakhir pada pagi ini tentang mesej kelahiran Yesus Kristus untuk kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Apa yang kita boleh pelajari di sini daripada yang kedua adalah tidak munafik. Okay? So apa yang kita boleh lihat di sini adalah karakter yang pertama, yaitu Raja Herodes. Okay, Raja Herodes ini dia telah memanggil orang-orang Majus dan dia memberitahu pada orang Majus ini supaya kamu haruslah menyampaikan berita baik ini kepada saya apabila kamu berjumpa di mana Yesus dilahirkan. Okay, Raja Herodes ini sebenarnya dia adalah seorang yang hipokrit ataupun seorang yang munafik. Itu apa maksud munafik ini? Adalah orang yang memakai topeng. Okay? Sebenarnya motif dia, tujuan sebenarnya Raja Herodes ini bukan dia mau menyembah Tuhan, Mesias ataupun Yesus, tetapi motif sebenarnya dia adalah dia mau mencari di mana Yesus dilahirkan dan memberi arahan supaya Yesus haruslah dibunuh. Jadi inilah tujuan dia sebenarnya. Walaupun dia sudah mengerti dan tahu bahwa ini adalah sudah mengenapi di dalam kitab para nabi, tetapi karena keinginan dia, karena ketakutan dia, dan karena posisi dia, maka dia sanggup untuk membunuh Yesus demi kepentingan pribadi dia. So kita lihat di sini Raja Herodes dia telah dikuasai oleh roh-roh jahat. Iblis telah menggunakan dia untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari di sini, marilah kita jangan seperti dia. Marilah kita belajar, sebagai orang Kristen, kita seharusnya belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang hipokrit ataupun orang yang munafik, di mana kita mempunyai mutu kehidupan yang berbeza. Apa yang kita katakan, apa yang kita faham kebenaran di dalam kehidupan kita, tetapi kehidupan sebenarnya kita tidak melakukannya. Kita haruslah menjadi terang dan garam. Kita seharusnya menjadi orang yang berbuah dan berhasil. Jadi apa yang berlaku? Karena apabila Herodes ini mendapati dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus dan dia berasa sangat marah. Dan dia dikuasai oleh perasaan marah, benci. Dan dia telah memberi arahan supaya setiap bayi yang berumur 2 tahun
di Bethlehem diambil tindakan untuk membunuh. Okay? Jadi semua bayi pada waktu itu telah dibunuh kerana sikap dan tindakan Raja Herodes ini untuk kepentingan pribadi dia. Maka saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, okay? Kita haruslah menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Jadi untuk message Christmas pada kali ini dan petikan ini, kita harus belajar daripada memiliki ketaatan seperti Maria, Yusuf dan orang Majus. Dan kita juga belajar daripada Raja Herodes supaya tidak menjadi orang yang munafik apabila kita telah mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu akan membebaskan kita. Tetapi apabila kita telah mengetahui kebenaran dan kita tidak melakukannya, maka tidak ada lagi pengorbanan yang diberikan kepada kamu dan saya. Malah hukuman maut itu akan menanti kita. Matius 15 ayat 7 hingga 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini akan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudari, kita haruslah mengkaji, menyelidiki hati dan kehidupan kita sendiri supaya kita tidak menjadi orang munafik. Okay? Supaya kita tidak menggagalkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya dan kehidupan orang-orang di sekitar kita, seperti apa yang berlaku kepada Raja Herodes. Tetapi kita haruslah menjadi terang dan garam, okay, kepada orang-orang di sekitar kita, terutama sekali untuk Christmas ini. Okay? Jadi kesimpulan yang akan saya sampaikan untuk message saya pada pagi ini, yaitu tentang tajuk saya yang bertemakan misi yang tidak terhalang daripada Tuhan adalah, mari kita bertindak balas kepada misi Tuhan dengan berubah, okay? Mengubah kehidupan kita dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah hadiah yang sangat bernilai bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga bagi Yesus Kristus. Karena Tuhan mahu kita berubah. Amin. Karena Tuhan mahu kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memberikan impact kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita tidak lagi menjadi orang yang munafik, supaya kita belajar untuk mentaati firman Tuhan, supaya kita berkemenangan, supaya kita berada di dalam misi Tuhan yang tidak terhalang. Amin. Jadi saya akan mengakhiri perkongsian saya untuk message Christmas ini dengan firman Tuhan Lukas 3 ayat ke-9, yaitu peringatan akan kita sebagai orang-orang yang percaya. Okay? Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudari, ini yang akan dilakukan oleh Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dengan kehidupan kita. Okay? Maka disitulah Tuhan masih memberikan peluang kepada saya dan kamu untuk terus berubah. Okay, jadi dengan waktu dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Christmas, Hari Natal, yaitu ulang tahun kelahiran Yesus Kristus, dan juga selamat Tahun Baru 2022 kepada kita. Marilah kita terus berhasil berbuah dan hidup benar di dalam Tuhan. Jadi itulah hadiah yang paling baik yang kita boleh berikan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru 2022 daripada saya dan kami sekeluarga kepada jemaat Hope Bintulu dan juga untuk jemaat di mana saja kita berada. Oke, jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada pagi ini, saya ingin membawa kita untuk berdoa bersama, supaya Tuhan itu dimuliakan di waktu Christmas ini. Mari kita berdoa.
Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di atas kesempatan ini, untuk mendengar sekali lagi message Christmas, yaitu kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia. Dan kami berdoa supaya message ini bukan hanya disampaikan ataupun didengar oleh setiap kami, tetapi kami sungguh-sungguh rindu Tuhan supaya Roh Kudus Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami terus bertindak balas seperti apa yang dilakukan oleh Maria, Yusuf dan juga orang-orang Majus apabila Yesus dilahirkan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kita telah berdoa. Amin. Bye. Terima kasih kepada Brother Michael yang telah menyampaikan pengungsian firman Tuhan kepada kita sebentar tadi. Saya berharap supaya agar firman yang dia sampaikan dapat memberi impak kepada kehidupan kita secara pribadi. Di sini kita telah melihat bagaimana kelahiran Yesus sendiri melalui berbagai percobaan. Namun begitu, kita melihat juga bahawa kelahiran Yesus tidak ada yang dapat menghalang rancangan Allah. Oleh yang demikian, saya berharap apapun situasi yang kita lalui, janganlah mudah berputus asa kerana Tuhan Yesus menyertai kita. Ada amin? Oke, typekan amin, typekan amin. Maka dengan ini berakhirlah siri tak terhalang bagi kita semua untuk suku ini. Christmas kita berada di penghujungnya dan seterusnya. Tak lupa juga kita menjemput kumpulan puji dan sembah sekali lagi untuk menyanyikan lagu Caroling. Haleluya. Selamat Hari Christmas untuk semua. Jadi hari ini kita merayakan Christmas bersama-sama dan terima kasih kerana berserta dengan kita dalam kebaktian Christmas pada tahun ini. Walaupun kita tidak dapat bersama secara fizikal, namun hari ini hari yang gembira karena kita dapat merayakan Christmas walaupun di online. Jadi saudara-saudari, mari kita merayakan bersama-sama. Boleh? Oke, silakan. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad. Woo! Feliz
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperada felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperada felicidad. Merry Christmas. 1, 2, 3. Merry Christmas. Haleluya. Untuk tahun hadapan. See you next year. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad. Woo. Feliz Navidad. Prosperado y felicidad. Semua bertepuk tangan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperado y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperado y felicidad. Sekali lagi. Feliz Navidad. Oke, jabat tangan. Merry Christmas. One, two, three. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperada felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas for the Father of my heart.